Tahu-tahu kita lahir, tahu-tahu kita bisa merangkak, tahu-tahu kita bisa bercakap-cakap, tahu-tahu kita berjalan, tahu-tahu kita sekolah, tahu-tahu kita bekerja, tahu-tahu kita menikah, tahu-tahu kita punya anak, tahu-tahu kita punya mantu, tahu-tahu kita punya cucu, tahu-tahu kita menua, tahu-tahu kita pensiun, tahu-tahu kita sakit, tahu-tahu kita meninggal. Ya, itulah hidup tahu-tahu. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis nggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat Kicau Jelata, hari berlalu, musim berganti, waktu melesat begitu cepat. Ini adalah hari ke-5 di bulan November, dan insya Allah jika umur kita panjang, dalam 55 hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2022 ini dan memasuki tahun baru 2023. Bang Kicau ingin memulai kicauan kita ini dengan sebuah firman Allah dalam surat Al-Asyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang arti dari penggalan ayat suci tersebut adalah demi masa, demi waktu. Sungguh manusia itu, kita, dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan juga dalam kesabaran. Ya, begitu pentingnya waktu, dan Allah SWT bersaksi, bersumpah demi waktu. Coba deh kita renungkan, rasanya baru kemarin kita awali tahun 2022 ini. Tiba-tiba sekarang tahu-tahu kita udah mau meninggalkan tahun 2022 ini, dan insya Allah kita akan sampai di tahun 2023. Tahu-tahu saja. Ya, tahu-tahu. Tahu-tahu kita lahir, tahu-tahu kita bisa merangkak, tahu-tahu kita bisa bercakap-cakap, tahu-tahu kita berjalan, tahu-tahu kita sekolah, tahu-tahu kita bekerja, tahu-tahu kita menikah, tahu-tahu kita punya anak, tahu-tahu kita punya mantu, tahu-tahu kita punya cucu, tahu-tahu kita menua, tahu-tahu kita pensiun, tahu-tahu kita sakit, tahu-tahu kita meninggal. Ya, itulah hidup tahu-tahu. Bulan ini Bang Kicau mendapatkan informasi kematian atau mendengar kabar kematian dari 3 orang yang Bang Kicau kenal secara dekat. Yang pertama itu adalah sosok panutan di kampung halaman waktu Bang Kicau kecil dulu, besar tumbuh. Beliau adalah salah seorang tokoh masyarakat yang kontribusinya banyak sekali, dan beliau menjadi inspirasi kami yang muda-muda. Beliau meninggal dalam usia 98 tahun. Last man standing di angkatannya. Dan barangkali beliaulah orang yang tertua di kampung Bang Kicau. Teman-temannya mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu mendahulunya. Lalu berita kedua, Bang Kicau mendengar kematian dari seorang teman kecil Bang Kicau, teman dekat. Tentu kaget luar biasa, karena sepanjang pengetahuan Bang Kicau, teman ini sehat-sehat saja. Bang Kicau datang, tidak hanya sekedar takziah, Bang Kicau menyambutnya di tempat peristirahatannya terakhir, menyambut jasadnya di liang kubur, dan membaringkannya di lubang lahat. Sesuatu saat Bang Kicau melihat jasad teman tersebut terbaring di liang lahat, berkata di hati Bang Kicau, ini adalah akhir perjalanan. Saat ini adalah beliau almarhum. Besok lusa boleh jadi Bang Kicau. Setiap yang bernyawa pasti meninggal. Lalu yang ketiga, minggu lalu Bang Kicau mendengar berita kematian dari seorang yang
lebih kecil dari Bang Kica. Almarhum adalah anak dari saudara ayahnya Bang Kica, saudara perempuannya. Almarhum meninggal di usia 50 tahun, jauh di bawah Bang Kica. Dan sepanjang pengetahuan Bang Kica, almarhum adalah orang yang sehat hidupnya, sehat mentalnya, sehat ibadahnya, sehat relasi silaturahminya dengan siapa saja. Almarhum adalah orang yang selalu senyum, bahagia. Pesan yang Bang Kica ingin sampaikan adalah kematian itu tidak melihat usia, tidak melihat sosok. Kalau sudah waktunya, ya tak seorang pun bisa menahannya. Yang muda meninggal, yang sebaya dengan kita meninggal, yang lebih tua dari kita meninggal. Bahkan bayi yang baru lahir pun kalau qadarullah dia harus meninggal, ya meninggal. Teman-teman, hidup penuh ketidakpastian. Kita pada dasarnya di dunia ini, di ruang ini, menempati 3 penggalan waktu. Masa lalu, masa yang sudah kita jalani, tidak mungkin lagi kembali, tetapi memorinya tetap melekat di benak ini. Dan masa lalu tersebut, meski sudah berlalu, pengaruhnya terhadap kehidupan kita saat ini dan di masa yang akan datang, itu sangat besar. Apa yang kita tanam, apa yang kita ambil, apa yang kita pelajari di masa lalu, itu akan menjadi bagian dari cara kita, bagian dari respon kita terhadap keadaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Lalu penggalan kedua adalah saat ini, detik ini, di mana kita hidup, di mana kita sedang menjalaninya, ongoing. Dan detik ini akan kita tinggalkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam, apa yang kita ambil di kehidupan sekarang ini, itu akan menjadi memori. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, ini akan berimplikasi terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau di masa lalu kita melatih diri, membiasakan diri, mengajari diri, mengambil sesuatu yang positif, yang memberdayakan, yang membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup, maka implikasinya kita akan mendapatkan satu kemudahan dalam menjalani hari-hari ke depan. Begitu juga saat ini, sekarang kita harus belajar dari ketidakbenaran kita, dari atau kesia-siaan kita menggunakan waktu atau kesempatan kehidupan di masa lalu. Kita perbaiki saat ini, insya Allah di kehidupan hari-hari ke depan kita akan menjalaninya, tentu dengan banyak tantangan, tetapi tantangan-tantangan tersebut insya Allah kalau kita belajar dengan baik di masa lalu, saat ini itu akan bisa kita hadapi dengan confident, dengan percaya diri. Hidup penuh ketidakpastian, dan ketidakpastian tentu mengundang resiko-resiko. Rasulullah bersabda, dan ini sebenarnya juga menyangkut tentang bagaimana kita mengelola waktu, mengelola momentum, mengelola kesempatan. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu muda sebelum datang waktu tua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit, waktu lapang sebelum datang waktu sempit, waktu kaya sebelum datang waktu miskin, waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ya, itulah. Kalau tadi Allah berfirman, demi masa kita sungguh sangat merugi, kecuali kita yang beriman, kita yang saling mengingatkan akan kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Lalu Rasulullah bersabda, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Semuanya konteksnya adalah bagaimana kita bisa mengelola kesempatan. Kesempatan itu adalah waktu, momentum. Hidup penuh dengan ketidakpastian tentu perlu mitigasi risiko. Dan ketidakpastian ini, ketakutan akan ketidakpastian ini bagi orang-orang kreatif itu dijadikan sebagai cara untuk menghasilkan uang. Maka takut akan miskin, orang-orang sekarang menabung, ada industri perbankan. Takut akan penurunan nilai aset, orang-orang sekarang berinvestasi. Ada banyak pilihan investasi. Takut akan risiko yang kita tidak mampu tanggulangi,
muncullah industri asuransi. Takut barang hilang, muncul asuransi kehilangan. Takut aset kebakar, muncul asuransi kebakaran. Takut masa depan anak akan terancam karena kita meninggal, maka muncullah asuransi jiwa. Begitu hebatnya. Itu semua di dunia. Tetapi satu hal yang kita sering lupa, bahwa Allah sendiri, sebagai orang beragama tentu kita percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Dan Allah sudah mengingatkan kita akan merugi kalau kita tidak beriman. Tetapi siapa yang bisa jamin bahwa kehidupan kita setelah mati itu sesuai dengan yang kita harapkan? Karena semuanya tentu Allah yang menentukan, Sang Maha Pencipta. Dan Allah sendiri memberi kesempatan kepada kita untuk menutup asuransi bagi kehidupan kita setelah mati nanti. Ada 3 perkara. Jika seorang hamba meninggal dunia, ada 3 perkara yang akan selalu mengirimkan pahala-pahala kepadanya. 3 perkara tersebut adalah: 1, amal jariah. Amal jariah, sesuatu yang kita berikan di dunia ini, baik berupa benda-benda maupun berupa katakanlah tenaga kita, dan manfaatnya masih dirasakan secara terus-menerus oleh peradaban di setelah kita. Jadi amal jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ya katakanlah para inventor, kalau dia beriman pada Allah, maka amal dia yang memudahkan peradaban setelah dia, katakanlah penemu listrik, telepon, mobil, dan segala macam, itu akan mengalir terus setelah dia meninggal. Lalu yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu ya tentu anak yang beriman kepada Allah dan selalu mendoakan kita. Jadi doa anak yang soleh. Jadi teman-teman, itu adalah bentuk asuransi yang disediakan bagi kita setelah mati untuk melengkapi amalia-amalia kita yang kita lakukan sendiri. Jadi kalau kita baca, asuransi tersebut menuntut kita sebagai seorang muslim untuk kaya, tentu sesuai dengan tuntunannya, bagaimana kaya itu tidak merugikan orang lain, berjalan dalam koridor-koridor hukum yang tidak menyimpang, baik hukum negara maupun hukum Islam, hukum agama. Karena dengan kekayaan yang besar, maka kita bisa meninggalkan asuransi, katakanlah mendirikan sekolah, rumah sakit, jembatan, dan segala macam, tabung untuk beasiswa. Sepanjang amal jariah tersebut bermanfaat bagi peradaban, maka kita akan selalu menerima kiriman pahala. Lalu yang kedua adalah ilmu. Jadi kita sebagai muslim dituntut untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, ilmu apapun juga. Yang penting ilmu tersebut bermanfaat bagi peradaban. Dan yang ketiga, semua kita punya kesempatan. Mari dedikasikan, kita gunakan, kita fokuskan perhatian kita curahkan pikiran kita untuk mendidik anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi manusia-manusia paripurna yang beriman, yang mampu hidup dalam kejamnya dunia ini dan selalu mengirimkan doa-doanya kepada kita. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah mendidik cucu kita menjadi anak yang soleh juga tentunya. Demikian kicau pendek soal waktu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.